Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8RA akan presentasikan studi kasus mengenai konsolidasi tanah wilayah perkotaan. Di sini saya Judian Sitorus dan bersama teman-teman saya ada Siti Aisyah, Mikael Beslin Fernando, Geta Lucia Dewi, dan Ade Ramah Putri. Baik, mengenai konsolidasi tanah wilayah perkotaan akan dijelaskan per slide dari teman-teman saya. Yang pertama akan dijelaskan dari Geta Lucia Dewi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geta Lucia Dewi, NIM 118230117 dari program studi Teknik Geomatika. Definisi dari konsolidasi tanah. Menurut Adrian, tahun 2009, konsolidasi tanah adalah proses penataan kembali suatu wilayah dengan cara persil, yang mana suatu wilayah tersebut supaya beraturan dan nantinya bisa dijadikan untuk pengambilan keputusan untuk wilayahnya tersebut. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari permasalahan yang ada di konsolidasi tanah ini. Yang pertama itu tentang pendefinisian atau definisi dari konsolidasi tanah. Yang kedua itu konsep penggunaan lahan. Yang ketiga itu prosedur pelaksanaan konsolidasi tanah. Yang keempat itu pelaksanaan konstan pasca bencana. Yang kelima itu prosedur pelaksanaan pembangunan jalan bebas. Yang keenam itu pembangunan ruang terbuka hijau. Yang ketujuh itu program pembangunan rumah susun atau biasa disebut RTH. Yang kedelapan itu keterbatasan lahan perkotaan. Yang kesembilan itu konsolidasi pembangunan waduk atau saluran air. Yang kesepuluh itu kesalahan penutupan lokasi. Nah, mengenai konsep penggunaan lahan dan prosedur pembangunan akan dijelaskan teman saya oleh Siti Aisyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah, NIM 118230013. Di sini ada 3 hal yang akan saya bahas, yaitu konsep konsolidasi tanah horizontal, konsep penggunaan lahan, dan prosedur pelaksanaan pembangunan. Pada saat konsep konsolidasi tanah horizontal itu dibagi menjadi 2, yaitu sebelum konsolidasi dan sesudah konsolidasi. Pada saat sebelum konsolidasi, belum teraturnya pembagian atau susunan suatu wilayah, dan pada saat sesudah konsolidasi tanah, sudah teraturnya pembagian atau susunan suatu wilayah. Kemudian ada konsep penggunaan lahan. Konsep penggunaan lahan akan menyesuaikan terhadap luasan wilayah di suatu daerah serta kebutuhan akan jumlah ketersediaan pembangunan. Dan yang ketiga itu ada prosedur pelaksanaan pembangunan. Prosedur pelaksanaan pembangunan itu dibagi menjadi beberapa hal, diantaranya yang pertama itu persiapan dan pemilihan lokasi. Dalam pelaksanaannya dilakukan survei lapangan, pengadaan bahan-bahan, pencetakan belangko, dan administrasi proyek. Kemudian yang kedua itu ada penjagaan lokasi. Dilakukan melalui kegiatan penyuluhan secara langsung kepada seluruh masyarakat peserta konsolidasi tanah dan pemuka-pemuka masyarakat, dalam hal ini pemuka adat. Yang ketiga ada penjajahan kesepakatan. Kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan musyawarah dengan sesama anggota masyarakat yang dipilih sebagai objek konsolidasi tanah untuk memilih setuju atau tidak setuju menjadikan tanah-tanah hak milik mereka untuk menjadi objek konsolidasi tanah. Dan yang keempat ada surat keputusan kepala daerah. Berdasarkan surat keputusan wali kota Madia kepada kepala daerah tingkat 2, daerah tersebut yang akan dilakukan konsolidasi tanah. Yang kelima ada identifikasi. Identifikasi subjek dan objek merupakan kegiatan pengumpulan data mengenai subjek dan objek yang dilakukan oleh satuan tugas konsolidasi tanah. Dan yang keenam ada pengukuran dan pemetaan, yaitu untuk mengetahui luas dan batas keliling serta lokasi pelaksanaan konsolidasi tanah. Dan yang ketujuh ada penyusunan rencana blok, yaitu perhitungan luas rencana peruntukan tanah. Yang kedelapan ada pelepasan hak. Pelepasan hak merupakan pelepasan secara fisik rencana blok atau peruntukan penggunaan tanah. Dan yang ke-9 ada relokasi. Relokasi merupakan pemindahan desain konsolidasi tanah. Dan yang ke-10 ada konstruksi. Konstruksi merupakan pekerjaannya seperti pembentukan jalan, penggalian parit, pendegasan jalan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada penerbitan surat keputusan hak atas tanah setelah memproses SK penegasan tanah negara objek konsolidasi tanah perkautaan tanggal 10 April 1996 dari Menteri Negara Agraria. Mengenai konsolidasi pasca bencana, pelaksanaan pembangunan bypass, pembangunan ruang terbuka hijau akan dijelaskan oleh teman saya, Mikael Beslin Fernando. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Nah, saya bakal membahas mengenai bagaimana konsolidasi tanah pasca terjadinya bencana, terus bagaimana konsolidasi tanah terhadap pelaksanaan pembangunan bypass, terus yang selanjutnya mengenai pembangunan ruang terbuka hijau yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan perkotaan. Nah, kita mulai dari yang pertama, konsolidasi pasca bencana. Nah, ternyata konsolidasi pasca bencana ini perlu dilakukan, mengingat terjadinya bencana itu kerap terjadi di Indonesia. Nah, konsolidasi pasca bencana ini kita lakukan yang pertama adalah pembukaan arsip pertanahan. Nah, data ini ada di pihak BPN mengenai kepemilikan lahan, siapa batas pada pertanahan tersebut, dan juga kapan pembelian tanah dan penyertaan hak atas tanah tersebut. Terus setelah dilakukan pembukaan arsip, kita bakalan melakukan pengukuran dan pemetaan kembali yang berguna untuk melaksanakan pemetaan itu agar data-data lebih akurat dan juga terhadap perhitungan yang telah berubah dari bencana tersebut. Terus selanjutnya kita bakal melakukan pengembalian data hak dan yuridis tersebut secara gratis. Ini adalah program daripada BPN untuk memberikan kepastian hukum terhadap rakyat dengan memberikan sertifikat kembali kepada rakyat dengan secara gratis. Nah, yang selanjutnya mengenai pelaksanaan pembangunan bypass. Nah, ternyata pada pelaksanaan pembangunan bypass ini ada berbagai macam persoalan, yaitu mengapa ada persengketaan tanah, ada masyarakat yang tidak menyukai keadaan tersebut. Nah, kemudian kalau terjadi hal tersebut, penyelesaiannya bagaimana? Nah, yang pertama ternyata ada pendataan mengenai kepemilikan lahan. Siapa sih yang memiliki lahan tersebut? Terus yang kedua, sosialisasi dan penyuluhan. Nah, sosialisasi dan penyuluhan ini tujuannya untuk apa? Yaitu untuk melaksanakan tujuan agar tercapainya konsolidasi tanah dalam pelaksanaan pembangunan bypass. Terus yang ketiga, setelah dilakukan yang namanya penyuluhan, maka akan ada yang namanya kesepakatan. Setelah terjadinya kesepakatan tersebut, maka muncullah surat keputusan daripada BPN mengenai persetujuan dilaksanakannya pembangunan bypass pada daerah tersebut. Nah, selanjutnya mengenai pembangunan ruang terbuka hijau. Ternyata pembangunan ruang terbuka hijau tersebut memerlukan namanya konsolidasi tanah yang perlu diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Pertanahan Indonesia. Namun pada saat ini mengenai pembangunan ruang terbuka hijau belum memiliki undang-undang yang berlaku, sehingga penyelenggaraan pengadaan pembangunan ruang terbuka hijau itu sangat sedikit. Oleh karena itu, kita mengharapkan melalui program ini ke depannya terdapat undang-undang yang mengatur dengan tegas mengenai pengadaan ruang terbuka hijau. Mengingat dan menimbang keperluan antara ruang terbuka hijau tersebut sangat diperlukan, khususnya di wilayah perkotaan, dalam mengurangi dampak buruk terhadap polusi udara dan juga mungkin menjadi rekreasi ataupun yang bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya. Terima kasih. Nah, untuk program pemerintah dalam pembangunan rumah susun, keterbatasan lahan perkotaan, konsolidasi pembangunan waduk akan dijelaskan teman saya Ade Rahma Putri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kita harus diiringi dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian agar tetap menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kesejahteraan petani pedesaan yang umumnya sangat bergantung pada lahan tersebut. Yang kedua adalah penertiban kawasan kumuh. Hal ini bertujuan agar dapat mengurangi kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah membangun perum-perum nas. Nah, hal ini merupakan opsi yang sangat bagus dalam mengatasi keterbatasan lahan perkotaan yang ada dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan umum bagi masyarakat luas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsolidasi pembangunan waduk. Nah, dalam konsolidasi pembangunan waduk ini, jika tanah yang digunakan merupakan tanah non-hunian atau tanah untuk pertanian dan juga perikanan, maka pemerintah harus menyiapkan lahan tersebut dengan penggunaan semula, walaupun dengan ukuran yang lebih kecil atau dengan perluasan yang lebih kecil. Nah, selain itu pemerintah juga harus menyiapkan sarana dan prasarana di lingkungan serta lahan usaha pemilik tanah. Hal ini tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu diperlukan adanya proses perencanaan yang matang agar dapat berjalan lancar konsolidasi yang dilakukan ini. Kemudian selanjutnya yaitu kesalahan penentuan lokasi konsolidasi. Nah, jika luas tanah semula tidak terlalu luas atau tidak cukup luas sehingga tidak layak untuk dibangun rumah maupun usaha pertanian, maka tanah peserta konsolidasi tersebut dapat dipindahkan tidak jauh dari lokasi yang semula. Nah, oleh karena itu, agar kesalahan-kesalahan ini tidak terjadi, maka perlu untuk memperhitungkan luas wilayah konsolidasi atau setidaknya lebih luas dari tanah yang dibutuhkan dalam proses proyek pembangunan tersebut. Nah, dalam konsolidasi tanah kerap terjadi kesalahan penentuan lokasi, di mana dalam penataan, luas si pemilik tanah tidak terlalu luas sehingga tidak layak untuk dibangun rumah atau dipergunakan untuk usaha pertanian. Maka, tanah peserta konsolidasi tanah
akan dipindahkan tidak jauh dari lokasi semula, di mana wilayah pemindahan lokasi tersebut akan diperhitungkan dari sekedar luas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek kepentingan umum. Nah, dalam penentuan lokasi tersebut akan diberikan sertifikat sebagai bukti kepada pemilik tanah dalam penataan. Nah, untuk kesimpulan dan saran bisa dilihat di slide, di mana kesimpulannya konsolidasi tanah merupakan salah satu kebijakan mengatasi permasalahan pengadaan tanah dan penataan tanah yang dilakukan oleh banyak negara. Dalam konsolidasi tanah perkotaan, pemilik tanah tidak perlu berpindah dari tanah miliknya, melainkan akan peroleh kepastian hukum dan akan mendapatkan bukti berupa sertifikat tanah. Nah, konsolidasi tanah merupakan instrumen paling penting untuk terwujudnya penataan ruang dan pengembangan wilayah yang terpadu dan partisipasif. Nah, untuk saran yang telah kami bahas dari per slide, konsolidasi tanah perkotaan dapat dijadikan sebagai alternatif model pembangunan wilayah perkotaan. Dalam hal ini, diperlukan perencanaan yang matang dan juga memerlukan sektor serta partisipasi masyarakat guna mewujudkan keberhasilan pelaksanaan konsolidasi tanah demi pembangunan untuk kepentingan umum. Sekian presentasi kami. Banyak kekurangan dari cara penyampaian kami. Kami minta maaf dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Terima kasih.